Halo, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sudah tiba di penghujung tahun kenangan 2025 dan sebentar lagi kita akan menyambut atau menyongsong ufuk keemasan tahun 2026. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, Bapak Ibu, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika waktu menoleh ke belakang dan jiwa memandang ke depan, ini yang akan saya coba untuk ungkapkan dalam suatu sharing firman kali ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita berdiri di ambang 2 tahun, Bapak Ibu. 1 tahun yang sedang menutup matanya dan 1 tahun yang baru saja membuka kelopaknya, Bapak Ibu. Tahun 2025 tidak pergi dengan suara keras. Ia pergi dengan gema. Gema apa itu? Gema doa yang belum terjawab. Gema air mata yang jatuh diam-diam. Gema tawa yang pernah pecah di tengah kesederhanaan. Dan gema langkah-langkah iman yang tertahtih namun setia. Dan sebelum kita melangkah ke 2026, Tuhan tidak meminta kita berlari, Bapak Ibu. Ia meminta kita untuk melihat kembali dan melihat ke depan. Karena iman bukan hanya soal berjalan, tetapi juga soal menatap dengan benar. Nah, mari kita tengok kaleidoskop rohani tahun 2025 yang sebentar lagi akan berakhir ini. Potongan-potongan yang telah Tuhan susun untuk hidup kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebuah kaleidoskop tidak menciptakan warna baru, Bapak Ibu. Ia hanya menyusun ulang kepingan-kepingan yang sama. Namun setiap putaran melahirkan pola yang berbeda. Demikian juga tahun 2025 ini. Ada kepingan kehilangan, ada kepingan penantian, ada kepingan kekecewaan, namun juga kepingan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah retak. Kita sering bertanya ya, di mana Tuhan saat rencana kita runtuh? Padahal Tuhan sedang memutar kaleidoskop hidup kita, menyusun sesuatu yang mata kita belum sanggup tafsirkan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa yang kita seringkali pikirkan adalah perlindungan Tuhan dari jalan yang belum waktunya kita tempuh. Ya, apa yang kita sebut kegagalan seringkali hanyalah transisi ilahi. Apa yang kita sebut keterlambatan seringkali adalah perlindungan Tuhan dari jalan yang belum waktunya kita tempuh tadi. Nah, pelajaran apa yang kita petik dari 2025? Tuhan lebih setia daripada ekspektasi kita. Bagaimana itu bisa terjadi atau dibuktikan? Ratapan 3 ayat 22 ayat 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tahun ini mengajarkan kita satu kebenaran pahit dan manis, bahwa iman sejati diuji bukan saat doa dijawab, tetapi saat doa terasa menggantung di langit. Namun, lihatlah ke belakang dengan jujur, Bapak Ibu. Kita mungkin lelah, tetapi kita tidak binasa. Kita mungkin goyah, tetapi kita tidak ditinggalkan. Seperti Israel di padang gurun, sepatu tidak usang, mana tidak berhenti,
dan tiang api tidak pernah padam, meski perjalanan terasa panjang. Gitu. Ulangan 8 ayat 2. Tuhan untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Tahun 2025 adalah sekolah kerendahan hati, di mana Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada memenuhi kalender rencana kita. Nah, bagaimana dengan ufuk keemasan tahun harapan 2026? Ini adalah suatu tatapan rohani yang perlu diperbarui, Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, ufuk harapan bukan sekedar pergantian angka. Ia adalah pergeseran fokus, bukan lagi menatap luka, tetapi menatap Sang Penyembuh, bukan lagi menghitung kegagalan, tetapi menghitung kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak berkata bahwa 2026 akan mudah, tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan terus menyertai. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berseru, janganlah kamu mengingat hal-hal yang dahulu. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang lama tidak selalu jahat, Bapak Ibu. Tetapi yang lama tidak boleh mengikat pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu, inilah panggilan profetis untuk menyongsong tahun 2026. Tahun memurnikan iman, bukan sekedar menambah aktivitas, Bapak Ibu. Zakaria 13 ayat 9 berkata, aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Tuhan tidak mencari gereja yang sibuk, Bapak Ibu. Ia mencari umat yang jernih hatinya. Bukan tangan yang penuh agenda, tetapi lutut yang terbiasa bertelut. Ini. Tahun yang melangkah dengan ketaatan yang radikal. Yosua 3 ayat 5 mengatakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Mujizat sering terjadi setelah ketaatan, bukan sebelumnya. Tuhan menghidupi pengharapan yang dewasa, Bapak Ibu. Roma 15 ayat 13, ya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Pengharapan Kristen bukan optimisme kosong, melainkan keyakinan bahwa Tuhan tetap baik meski keadaan belum baik. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, berdirilah dengan iman di ambang tahun. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saat 2025 perlahan menutup pintunya, jangan biarkan penyesalan yang berbicara lebih keras daripada syukur, Bapak Ibu. Dan saat 2026 mengetuk, bukalah bukan hanya kalender, tetapi hati yang siap dibentuk kembali. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari melangkah, bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan di depan kita. Yesus Kristus, Bapak Ibu, yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.